Gue yakin kalau lu praktekin tips-tips ini, ya pasti kondisi keuangan lu membaik lah. Emang bisa, nggak kerja tapi tetap hidup? Ya bisa. Bayar utangnya harus pakai strategi. Jadi bayar utang itu juga bukan sembarangan aja ya. Bagaimana kalau ternyata kondisi keuanganmu itu ada polanya? Dimanapun kau berada, saat ini kamu sedang berdiri di salah satu 5 tangga finansial. Panjat tangga ini untuk hidup yang lebih baik, agar kamu tidak terjerat oleh neraka finansial. Apa saja 5 tangga finansial itu, dan di mana kau berdiri saat ini? Kita harus bicara. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Ian. Dan hari ini kita akan membahas mengenai 5 tangga finansial. Dan yang pastinya, kalian juga penasaran dong gimana cara naik dari satu tangga itu ke tangga yang di atasnya nih. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi untuk tangga yang pertama itu, tangga yang paling bawah, punya utang yang tidak terkendali nih, atau neraka finansial. Jadi kalau kalian berada di tahap ini, kalian bayangin aja deh kayak gini. Penghasilan itu lebih kecil dari pengeluaran kalian. Nah, gimana caranya tuh kalau misalnya penghasilan lebih kecil dari pengeluaran? Terus pengeluaran dari mana dong? Ya otomatis dari utang. Dari utang. Jadi kalian untuk hidup itu, kalian harus berutang nih untuk kebutuhan sehari-hari. Dan coba kalau ini jalan terus-menerus, bulan ke bulan, tahun ke tahun, yaitu utangnya makin menumpuk. Nah, ini yang paling bawah nih, neraka finansial. Yang di atasnya itu, kalau misalnya kalian udah bisa keluar dari sini, kalian ke tahap selanjutnya nih, tahap 2, yaitu utang yang terkendali. Utang yang terkendali. Jadi di sini itu kalian masih punya utang. Cuman minimal penghasilan kalian itu masih cukup lah buat bayar utang, masih cukup buat pengeluaran dan sebagainya. Kalian masuk tahap ini kalau misalnya utang sama penghasilan kalian rasionya di bawah 35%. Jadi contohnya gini, kalian penghasilannya 10 juta, terus utangnya 3,5 juta, 3,5 juta. Nah itu masih boleh lah, jadi masih sehat. Kalau misalnya kalian utangnya sudah di atas 3,5 juta, itu udah nggak sehat. Itu kalian udah resiko masuk ke yang bawah tadi, masuk ke neraka finansial lagi jadinya. Jadi kalau misalnya kalian sudah bekerja keras nih, kalian sudah menabung dan sebagainya, sampai akhirnya bisa bayar utang ke yang tahap selanjutnya. Zona stabil, artinya utang itu udah nggak ada lah. Nah sampai sini kan kalian udah hidup tenang lah. Nah cuman untuk yang sini, kalian tetap harus kerja gitu loh. Tetap harus kerja terus biar bisa hidup. Cuman emang bisa nggak kerja tapi tetap hidup? Ya bisa. Bisa, itu tahap selanjutnya, yaitu tahap financial security. Di tahap ini, kalian itu punya uang sudah cukup gitu loh, untuk hidup sehari-hari. Nah, cuman memang kalau di tahap ini ya, kalian hidup ya bukan mewah-mewah banget. Tapi minimal ya air, listrik, makan sehari-hari, ya mungkin bisa jalan-jalan yang nggak kemana-mana lah. Cuman lumayan lah, masih bisa jalan-jalan. Nah, itu yang financial security. Dan yang terakhir, yang paling tinggi, yaitu financial freedom, kebebasan finansial. Jadi kalau misalnya kalian sudah sampai tahap ini, selamat deh, gua respect sama lu. Gitu. Jadi kalau kalian udah sampai tahap kebebasan finansial, itu berarti kalian udah bisa hidup sesuai yang standar yang kalian tetapkan gitu. Jadi mau hidup mewah, mau dan sebagainya, itu sudah tercapai nih di tahap ini. Nah, oke. Sampai sini gua yakin kalian penasaran nih, gimana caranya naik dari satu tangga ke tangga selanjutnya. Ini gue bakal bagi-bagi tips nih. Cuman sebelumnya gue ngomong dulu ya, kalau ini bukan nasihat finansial. Ini cuman sifatnya edukasi aja nih. Cuman gue yakin kalau lu praktekin tips-tips ini, ya pasti kondisi keuangan lu membaik lah gitu. Oke, kita mulai dulu ya dari yang paling bawah nih. Misalnya neraka finansial. Kalau lu lagi di neraka finansial, untuk hidup sehari-hari aja udah susah bro. Itu mau makan, beli makannya sudah ngutang gitu loh. Mau bayar uang sekolah, semuanya ngutang. Nah, jadi kalau udah sampai tahap ini, gimana caranya keluar? Pertama-tama lu harus daftarin dulu semua kebutuhan-kebutuhan lu. Mulai dari yang penting sampai nggak penting. Sudah sampai sini, lu harus, ya mau nggak mau, rela nggak rela, lu potong mulai dari yang nggak penting. Sampai tahap ini, bahkan yang penting pun
ya mungkin lo harus lu potong juga. Harus lu potong juga. Jadi contohnya, lu rasa pendidikan anak lu penting nih. Tapi mungkin sampai tahap ini, lu harus mindahin anak lu ke sekolah yang di bawah itu, gitu loh. Jadi bukan sekolah yang terbaik, tapi lu cuma bisa ngasih sekolah yang di bawahnya itu. Ya kembali lagi, karena lu lagi di posisi neraka finansial nih. Kalau lu lagi di posisi ini, kadang-kadang mau makan aja mikir gitu loh. Itu yang pertama. Jadi lu bisa mulai potong semua kebutuhan-kebutuhan. Mulai dari yang penting sampai yang penting juga lu potongin. Nah, yang kedua, lu juga harus bayar utangnya harus pakai strategi. Jadi bayar utang itu juga bukan sembarangan aja ya. Nah, dan di sini gue akan bagi dua cara untuk bayar utang. Ada dua nih. Yang pertama, avalanche method. Yang kedua, snowball method. Jadi kalau untuk cara avalanche itu, pertama-tama misal lu punya 3 utang ya. Ada 100 juta, 200 juta, dan 300 juta. Dan masing-masing misalnya bunganya 10%, 20%, dan 30%. Kalau lu pakai metode avalanche ini, lu mulai bayar utangnya itu dari yang bunganya paling tinggi nih. Jadi lu fokus ngilangin dari daftar lu utang dengan bunganya yang paling tinggi. Nah, kalau lu pakai cara ini, nanti otomatis ujung-ujungnya, kalau lu hitung-hitung ya, lu lebih hemat pastinya. Jadi jangan sembarangan bayar ya. Kayak misalnya, yang ini nagih duluan, ya jadi lu bayar yang ini duluan. Jangan kayak gitu, bro. Jadi lu untuk bayarnya sesuai dengan yang bunganya paling tinggi dulu. Ini avalanche method. Lu bisa lebih hemat jadinya. Yang kedua, itu ada yang namanya snowball method. Tadi kan lu fokusnya cari yang bunganya paling tinggi dan lu bayar dulu. Kalau yang snowball ini, lu cari yang nominalnya paling sedikit dulu. Lu berusaha bayar itu secepat mungkin dan hilangin itu dari daftar utang lu. Jadi ini kelebihannya metode ini, ya minimal yang tadinya dari nagih 3 orang, yang nagih sekarang jadi 2 orang. Dan itu kan membantu lu juga, jadi lu gak terlalu pusing gitu loh. Jadi gak banyak yang nagihin. Ya walaupun ujung-ujungnya, kalau disimpulkan gini loh, yang avalanche method itu lu lebih hemat, yang snowball ini lu lebih tenang jadinya. Nah, mana yang lebih bagus, itu lu tentuin sendiri, lu sukanya yang mana ya. Oke, jadi kalau misalnya lu sudah ngurangin pengeluaran, dan lu bayar utangnya udah pakai metode tadi. Untuk bisa keluar juga lu harus cari cara penghasilan lain nih. Penghasilan lain ini ya bisa jadi lu cari ganti kerjaan yang penghasilan lebih bagus, atau ya lu kerjaan yang sekarang tetap lu simpen, tapi lu harus cari kerjaan tambahan jadinya. Ya lu harus kerja lagi. Ya mau nggak mau bro, kalau untuk mau keluar dari titik ini, nggak ada pil ajaibnya sih. Nggak ada kayak obat lu bisa langsung keluar dari permasalahan ini. Emang lu harus pengorbanan, dedikasi, dan kerja keras pastinya. Dengan kerja keras lu bisa keluar dari tahap neraka finansial sampai akhirnya, sampai satu titik, lu punya penghasilan itu sudah oke lah. Rasio utang sama penghasilan lu sudah oke. Jadi lu bisa naik tingkat nih ke utang terkendali. Nah, kalau lu sampai utang terkendali nih, lu pengen naik level lagi dong ke zona stabil, artinya udah nggak ada utang lagi. Untuk caranya sih ya mirip-mirip aja sih. Jadi yang pertama, ya lu fokus ke bayar utang lu dengan caranya yang masih sama, bisa pakai snowball atau avalanche yang kayak tadi, dan lu tetap berusaha ningkatin penghasilan lu. Dan yang hati-hati, lu jangan kebanyakan ngutang lagi. Jadi jangan di tahap ini, jangan lu rasa, utangnya udah berkurang nih. Nah, akhirnya lu ngutang lagi, lu balik lagi. Gitu. Nah, dan yang penting juga sebenarnya sampai tahap ini, lu mulai siapin namanya dana darurat. Dana darurat, itu contohnya gini loh. Kayak misalnya tiba-tiba lu sakit atau kehilangan pekerjaan, lu harus punya dananya gitu loh. Lu harus punya dana, biasanya sih 6 bulan ya. Lu siapin dana 6 bulan. Jadi misalnya kalau tiba-tiba lu nggak bisa kerja selama 6 bulan, minimal lu nggak ngutang lagi. Lu nggak ngutang, lu masih bisa hidup gitu loh. Ngerti ya? Jadi biar kalau lu ngutang ya lu balik lagi, lu turun lagi. Jadi di sini kita fokus agar tidak turun lagi ke tangga yang bawah. Oke, jadi kalau lu udah kerja keras, lu udah nabung, nah lu bisa nih sampai ke tahap ketiga, zona stabil. Artinya lu udah nggak punya utang lagi. Nah, begitu lu udah nggak punya utang lagi, ini lu bisa
mulai investasi. Sebenarnya dari yang tahap sebelumnya juga lu udah boleh mulai investasi sih. Jadi pokoknya lu cari cara buat uang, menghasilkan uang lagi. Jadi jangan lu kerja buat uang, tapi cari cara buat uang kerja buat lu. Seperti itu. Jadi lu mulai investasi di properti lah, beli saham lah, beli kripto dan sebagainya. Cuman kembali lagi, ini lu harus research sendiri ya. Lu harus research sendiri, jangan sembarangan investasi. Karena investasi itu berbahaya. Nah, kalau misalnya lu mau naik dari dari zona stabil ke financial security, caranya gimana sih? Untuk rumus simpelnya gini aja sih bro. Lu cari cara biar lu punya uang sejumlah 300 kali pengeluaran bulanan lu. Nah, kenapa angkanya 300 kali dari pengeluaran bulanan? Simpelnya gini aja deh. Kalau misalnya pengeluaran bulanan gua 10 juta. Kalau gue punya 300 kalinya berarti 3M dong. Nah, kalau 3M itu dimasukin deposito, bilanglah bunganya 6%, berarti 6% dari 3M itu 180 juta. Nah, kalau dibagi 12, itu jadi ujung-ujungnya 15 juta per bulan. Jadi itu kan udah cukup tuh buat 10 juta pengeluaran bulanan gua. Ya 5 jutanya anggaplah untuk counter inflation, jadi buat melawan inflasi. Oke, jadi pokoknya kalau lu udah di tahap ketiga ini, lu mau naik level lagi, lu fokus cari cara buat punya 300 kali pengeluaran bulanan lu. Gampangnya gitu aja. Nah, kalau misalnya lu udah sampai di tahap keempat nih, lu mau naik ke tahap financial freedom atau kebebasan finansial. Itu caranya gimana? Nah, kembali lagi. Kalau untuk kebebasan finansial itu kan beda-beda nih tiap orang. Jadi itu lu tentuin sendiri standarnya, lu butuh berapa M. Lu tinggal hitung-hitung aja lagi ya. Nah, kalau untuk tips tips mendapatkan uangnya sih kurang lebih sama ya. Kan lu harus investasi, lu harus kerja keras, lu jangan boros-boros, dan ya diversifikasi dan sebagainya. Jadi pokoknya intinya lu harus cari cara buat uang menghasilkan uang lagi. Jadi lu bangun bisnis, beli properti, beli saham dan sebagainya. Oke. Nah, mungkin sampai tahap ini lu ada kepikiran nih, kenapa kalau di model ini kok kedengarannya utang itu jelek sekali? Apakah kan utang itu nggak 100% jelek juga gitu loh? Kan kalau misalnya lu mau maju ya harus ngutang juga. Oke, ini gue jelasin lagi. Kalau utang itu memang sebenarnya nggak 100% jelek juga. Utang sebenarnya bisa dibagi dua nih, menurut Robert Kiyosaki di bukunya. Ada utang yang buruk, ada utang yang baik. Kalau utang buruk itu, kalau misalnya lu ngutang buat beli hal-hal yang nggak memberikan nilai tambah nih, yang nggak menghasilkan uang. Contohnya aja, lu ngutang buat beli baju baru, lu ngutang beli HP baru, lu ngutang buat jalan-jalan. Itu kan lu membeli hal-hal yang nggak menghasilkan uang, yang udah ngilang begitu aja, gitu loh. Jadi kalau misalnya lu ngutang buat hal-hal itu, ya itu otomatis jelek. Tapi kalau misalnya lu ngutang untuk hal-hal yang baik, hal-hal baik itu seperti apa? Lu ngutang yang bisa menghasilkan uang, lu ngutang buat beli aset. Contohnya, ya lu ngutang buat berbisnis, atau lu ngutang buat beli properti dan sebagainya, atau ngutang buat beli saham ya. Cuman gua nggak saranin lu beli saham, beli kripto pakai utang sih. Itu lu hati-hati aja ya. Nah, jadi kembali lagi ya, pokoknya lu ikutin aja prinsip-prinsip yang tadi nih. Lu menghemat, lu manage utang lu dengan baik, dijamin deh, pasti lu bisa naik ke tangga finansial yang selanjutnya. Lu tentuin target yang jelas. Oke, sampai sini, kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa taruh di komen ya, biar nanti mungkin kita bisa buat video selanjutnya, atau mungkin ya kita pasti balas juga sih di komen. Nah, dan kalau misalnya kalian ada cerita-cerita menarik nih mengenai pengalaman finansial kalian, atau misalnya ada strategi-strategi keren nih dari kalian boleh bagi-bagi juga dong, biar kita bisa saling belajar ya. Nah, dan kalian juga misalnya ada teman, orang keluarga, atau orang-orang yang kalian sayangi, yang kalian rasa butuh banget nih informasi-informasi finansial seperti ini, kalian boleh share video ini juga ya, biar kita bisa belajar bareng. Nah, sampai sini bagi kalian yang sudah nonton, terima kasih banyak ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian menikmati nih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.